Ya. Ya, Akang. Yang ngahariring manglang cepet ah. Wah, boleh Akang, boleh. Boleh teh. Boleh atuh boleh. Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam, dharma ukur wawayangan rakap taya pangawasa, nafsu nu mata kaduhung, badan anu katempuhan, badan anu katempuhan. Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam, dharma ukur wawayangan ragap taya pangawasa, nafsu nu mata kaduhung, badan anu katempuhan, badan anu katempuhan. Oke. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di Elang Ensiklopedi Langit, satu program yang menghimpun berbagai inspirasi langit sebagai sudut pandang terang untuk mensolusi berbagai problem bumi. Tentunya untuk satu ambisi dan obsesi hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Semoga kita semua di akhirat kelak terjauh dan terhindar dari siksa api neraka dan mendapatkan ampunan Allah di bawah naungan surga. Amin ya Allah ya robbal alamin. Bersama saya Sandy Prawira dan tentunya saya ditemani Pak Haji Aang. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Elang berkolaborasi dengan Laboratorium Dakwah dan Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang semakin maju Pak Haji sekarang ya. Smart ya. Smart, maju dan progresif luar biasa. Oke. Pak Jang, saya mau cerita dulu nih. Saya tuh punya kebiasaan ngasih nama benda-benda yang menemani kegiatan dan aktivitas saya sehari-hari, Pak Ji. Contoh motor saya, contohnya. Saya kasih nama Solihin. Karena di usianya yang cukup tua sekarang, itu tidak pernah mogok. Karena soleh, saya kasih nama Solihin aja. Kartu ATM saya, Pak Ji. Saya kasih nama mantan saya. Namanya Rara, Pak Ji, sebutlah ya. Kenapa seperti itu? Karena tiap kali saya ngambil uang di ATM terus cek saldonya, itu bikin saya enak, Pak Ji. Bikin saya muak dan sebel, Pak Ji. Nah, semua kesebalan itu saya sematkan ke mantan saya aja, Pak Ji. Saya dulu masih nganggur, Yap. punya kucing. Kucing? Kucing saya diberi nama bisnis. Bisnis? Kata Karena? teman-teman reka mana bisnis. Oke, bisa juga ya, bisa juga. Nah ini seperti pemuda satu ini ya, yang mempunyai benda. Nah benda ini menemani aktivitasnya dalam berdakwah luar biasa Pak Haji ya. Dan benda satu ini juga digunakan oleh para wali untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara. Sama yaitu wayang golek Pak Haji. Di tengah-tengah kita sudah hadir Kang Hajir. Assalamualaikum Kang Hajir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Nggak kalah keren temennya juga siapa ini? Kakang, Pak. Kakang ya. Luar biasa. Nah Kang Hajir ini sekarang dijuluki sebagai dalang Gen Z. Gen Ya? Z. Kalau saya gentong. Baby boomer kalau Pak Haji. Kalau saya milenial mungkin ya. Mungkin ya. gitu. Kalau saya kan kelahiran 2000 kadieu lah. 2000 kan dia ya. Jadi Gen Z Mas. Gen Z, oke. Z, Berarti dalang Gen Z ya. Gen Z. Dan sekarang masih menjadi mahasiswa di PMI Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan sebagai duta budaya Pak Haji. Nah ini Kang Hajir itu pengembangan masyarakat Islam ya. Yap. Bukan Palang Merah Indonesia. Bukan, yang pasti ya. Iya. Itu salah satu bentuk kegiatan dakwah Pak Haji ya. Betul. Nah ini Kang Hajir silakan latar belakangnya sebagai dalang. Saya mengawali perjalanan dakwah saya melalui media wayang golek ini. Pertama kali itu dulu pas ada kunjungan dari UIN Mataram Oh gitu. ke Fakultas Dakwah Komunikasi, khususnya ke Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Yap. Waktu itu saya masih ingat disuruhlah sama Pak Kaprodi saya, Jir, coba tampil sana. Apa-apa pakai si cepot sana. Oh,
Berawal dari sana, Iya. 5 menit, 10 menit. Waktu itu kebetulan apa dekan, Bapak Oke. Profesor Haji Enjang AS. Oke. Wah, senang mahasiswa mana ya, senang PMI. Besoknya ada kegiatan moderasi beragama. Iya. Dari sanalah saya pede itu untuk menggunakan wayang golek ini. Memang dari dulu sih, Dari dulu hobi. Dan dari sana ketika pertama kali di Fakultas Dakwah Komunikasi diperkenalkan, Iya. sampai detik ini, menit ini, saya mendirikan pada tanggal 6 Maret 2024 Iya. oleh Bapak Dr. Haji Asep Sodikin MAG. Oke. Dosen saya itu waktu itu Didukung ya. didukung Wakil Dekan 3, diresmikanlah Lingkung Seni Mustika Buana Sari. Luar biasa. Berarti peran Fakultas Dakwah luar biasa Pak Haji Betul. dalam mendukung mahasiswanya untuk tumbuh berkembang dengan Betul. lingkup seni ini Pak Haji, lingkung seni ini. Luar biasa ya. Nah, kenapa menekuni Padalangan dan si Cepot ini di saat semua orang sekarang udah pakai Nero AI Pak Haji sekarang. Itu kan polisi, tahu polisi ya? Iya, iya. Pakai remote anjing deh, remote polisi. Nah, kenapa nih wayang golek, si Cepot, Semar, Dawala Gareng, kenapa? Bisa diceritakan? Ya, waktu itu kan ketika saya pertama kali gitu mengenalkan ini, wah ini jadi keunikan nih. Keunikan. Kebetulan saya menekuni di bidang dai. Dakwah itu ya kan di prodi pengembangan masyarakat Islam, tapi saya suka dai dakwah gitu. Dai dengan tabligh gitu. Tapi coba nih pakai wayang. Oke. Karena ada motivasi juga. Waktu itu saya masih kan apa ya, setengah-setengah sebenarnya. Setengah-setengah. Ini aduh, asa kumahanya mana naon gitu nggak nge wayang, apakah gak apa-apa gitu pakai Iya. wayang, saya pedein aja pakai wayang golek. Saya tertarik itu ketika karena kan sering nonton wayang, banyak humor, dan ketika dimasukkan nilai dakwah itu penonton akan lebih antusias. Iya. Dari sanalah wah ini bakal menjadi apa ya, terobosan lah, inovasi baru untuk menyebarkan, apalagi kan sekarang budaya kita seni wayang golek mulai terlupakan gitu, mungkin ya di kalangan generasi Gen Z mungkin. Tahu wayang nggak? Non kuno, senangnya jago. Ya kesannya gitu Kesannya. ya. Nah, saya mencoba untuk mengangkat dengan melalui Fakultas Dakwah Komunikasi, menggunakan wayang golek si Cepot ini khususnya untuk berdakwah. Jadi mengambil keunikannya dan di samping itu melestarikan budaya Pak Haji. Betul. Karena kalau tidak Gen Z sekarang 10 tahun, 15 tahun kemudian siapa lagi yang mau melestarikan? Betul. Takutnya terputus dari sini gitu kan. Jadi ini bagian dari menjadi ahli waris budaya yang sudah terbukti bisa memanusiakan manusia. Itu Pak Haji. Ini yang lebih mahal. Jangan semuanya AI Pak Haji. AI mungkin si Gabriel The Matrix ya. Oke, luar biasa. Nah, ini saya pengen tahunya kan tadi dimotivasi oleh Fakultas Dakwah, oleh Pak Asep Sodikin, oleh Pak Enjang dan lain sebagainya. Nah, ini dari kapan sebenarnya? Kan nggak ujung-ujung bisa suara si Cepot gini kan? Suara Semar gini. Saya pengen tahu dulu nih Pak Haji. Coba suara Cepot ngucapin salam coba. Cepot punya Assalamualaikum, Sampurasun. Oke, kalau suara Dawala coba Dawala. Dalamang sadayana. Oh gitu. How? Coba Semar. Ada ayah anak, abuing. Yang, nah tobat ting kamararan, nasi hujan titi ucu. Beda Pak Haji suaranya ya. Sekarang suara Prabowo coba. Oh, Prabowo. Saudara. Sorry. Jawaban Gareng belum keluar ini. Sorry, Oh, itu sih gareng. Biasanya kasar ya kalau gareng ya. Nah, ini sejak kapan Kang Hajiri ini menekuni wayang golek dan belajarnya dari mana? Silsilanya seperti apa? Coba diceritakan. Jadi waktu itu saya kan hobi dari TK sebenarnya. Betul. Dari TK justru. Bahkan dari orok berem geus kigituan karena wayang Hebat Pak Haji. Tuh orok berem. Geus main wayang di kebun binatang. Wayang Cepot di kebun binatang kan. Oh, geus main gitu ya. Ya, jadi emang dari dulu emang Udah aktif dari dulu. ada aktif gitu ya, aktif ya bun. Oke. Wayang gitu. Nah, dari SD, SMP, SMA tuh cuma mengoleksi dan juga menonton gitulah wayang golek ini. Dari pas mahasiswa mulai pede lah waktu itu ya, pas udah diceritakan memainkan wayang golek, didoronglah sama Bapak Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Bapak Dr. Haji Rohmanur Aziz. Guru saya, beliau menyarankan, Jir, Ari punya ilmu wayang dalang mungkin di YouTube sebenarnya. Cari Kagiri Harja.
saya termotivasi lah waktu itu. Saya membenarkan diri waktu itu semester 2 sebelum dijadikan Mustika Buana Sari itu ke Jelekong, Kabupaten Bandung. Jelekong. Jadi luar biasa. Pesantren Giri Harja di Jelekong, ya saya mendapatkan mencari lah ya channel untuk berguru. Niat Pak Haji, guru ke Giri Harja mah lain gagah. Karena disupport oleh kaprodinya. Kaprodinya ya. Pak Dr. Rahmanul Aziz. Yang terkenal dengan sebutan Paronas. Ya. Gunawan Paronas termasuk Paronas tiris. Pak Haji. Rahmanul Aziz. Tapi betul kan nama panggilnya Paronas? Betul, Paronas. Assalamualaikum Paronas ya, mudah-mudahan lagi nonton deh. Luar biasa ya dukungan Paronas dan kamu langsung ke Giri Harja pesantren. Alhamdulillah dapat di Instagram sebenarnya itu pertama kali itu nge-DM lah saya berani ke guru saya Bapak Adi Kontia Kosasi Sunaria lingkup sini Putu Giri Harja 2. Putu Giri Harja 2. Beliau salah satu cucu dari maestro wayang golek. Saya juga ngefans ya kepada Abah Haji Ade Kosasi Sunaria Giri Harja 2. Itu tuh berarti kakaknya Pak Abah Asep Sunandar. Oke, Pak Haji. Betul. Itu silsilahnya lumayan Pak Haji tuh banyak banget sekarang. Putu, Cicit, pokoknya sebetulnya ngediriin lingkung seni. Ilmunya jelas. Sanad ilmunya jelas gitu. Yang pasti dari ayahnya ya, Abah Sunaria berarti ya. Abah Sunaria. Itu masternya Padalangan di Pusaka Giri Harja. Nah, Hajir nih. Kan kamu berarti di Giri Harja ya, ketemu banyak dalang, ketemu banyak tokoh-tokoh pelaku seni gitu ya. Siapa yang kamu idolakan di sana? Yang paling idolakan, sebenarnya kan saya berangkat dulu ya, paling idolakan tuh ayahanda saya. Ayah gitu. Beliau meskipun ya bukan seorang dalang, tapi beliau mengajarkan saya tentang kesenian Sunda. Justru yang mengajarkan, mengenalkan. Beliau ya senang. Resep karena kesenian wayang golek. Bapak tuh suka ya nyetel gitu juga. Saya kan mendengarkan. Dari sanalah termotivasi juga. Aduh, Bapak yang mengenalkan pertama kali. Dan waktu itu ya yang paling tokoh inspiratif maestro wayang golek ya Abah Haji Asep Sunaria. Dan juga Abah Kiai Haji Ade Kosasi Sunaria. Kamu ingat gak pertama kali kamu dikenalkan dengan wayang golek oleh bapakmu? Ya. Itu kapan dan di mana? Terus lakon apa gitu? Itu saya paling ingat waktu kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Ya kebetulan Abah Haji Asep Sunaria tuh ngewayang di Cibodas, desa saya ya, tetangga desa lah. Wah, terting rame Pak Haji ya waktu itu. Tapi masih kecil ya, masih SD. Iya. Waktu itu saya, masih kecil lah, nonton senanya, orang nonton wayang. Waktu itu masih ingat lalakonnya itu Cepot Kemar. Cepot Kemar. Sampai sekarang masih ingat karena waktu itu pas Mbah Asep lewat, mobilnya dalang datang ya. Pak Haji, wah itu antusias gitu. Antusias. Dadah gitu kepada Padalang. Dan itu jadi pengalaman yang kamu tidak akan bisa lupakan. Ada dari Cepot. Ajojing. Coba cepot. Sekali. Ajojing ala ajojing. Ajojing ala ajojing. Ajojing ala ajojing. Ajojing ala ajojing. Pak Haji, ingat gak pertama kali kenal dengan wayang golek dan nonton wayang golek? Oh iya, alun-alun. Pernah ya? Pernah. Kapan? Dapat hadiah patromak. Itu dapat sama Abah. Zaman jadul kan Pak Haji. Iya. Dulu ya. Alun-alun dipakai penjaganya tuh pakai kayak terpal gitu, tidak bisa masuk semuanya kan. Oh gitu. Pokoknya indah lah. Iya, itu sama Abah. Iya. Dalangnya siapa dulu Pak Haji? Tapi dulu waktu Jamar Media. Oh, Jamar Media. Almarhum ya sekarang ya. Jamar Media. Iya. Luar biasa Pak Haji Ang juga nih punya pengalaman. Pokoknya setiap orang Jawa Barat yang mungkin ya Pak Haji ada di daerah kayak brand gitu ya, ada pengalaman sendiri gitu yang unforgettable dengan wayang golek dikenalkan oleh Bapak biasanya di gitu. Dawa ada kalab yang mania banget ke wayang. Oh, siapa? Pangaresa Jengan Wiryo. Pak Wiryo. Wiryo Setiana. Oh. Beliau itu koleksi semua kaset wayang dari episode pertama Giri Harja sampai terakhir terbit dia punya.
Dan dulu di Radio Mandala pasti tiap malam minggu itu kita putar wayang golek. Dan pendengarnya banyak. Di Cepot Rarabi, lebih ke Cepot Kemar, ada semua. Oke. Nah, sekarang saya ingin masuk ke pengalaman dakwahnya. Nah, Kang Hajir ini kan Pak Haji mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Untuk kegiatan tabligh ini menggunakan media wayang. Bisa diceritakan kegiatan dakwah yang menggunakan wayang golek di mana saja dan seperti apa? Alhamdulillah ya Kang Dede. Jadi saya juga gak ekspektasi gitu ya wayang ini sampai detik ini. Pengalaman paling berkesan saya itu pas waktu diundang di acara IBK Subang dan penontonnya itu dari Jepang. IBK tuh Indonesian Inspiratif Bisnis Ekonomi Keumatan. Oke. IBK mah kalau MBG apa? Bukan embung. Bahaya nyerempet wae Pak Jan. Oke, IBK kembali. Nusantara. Jadi ya itu paling berkesan itu ya. Jadi ketika saya waktu itu gak nyangka gitu ya, yang ngawayang ketika di mahasiswa, di masyarakat. Jadi ya dakwah saya itu alhamdulillah ketika ada acara PHBI, PHBN, dan yang paling berkesan itu ketika saya ditonton sama mahasiswa luar negeri. Waktu itu dari Jepang, dari India, dari Malaysia, dari Korea, yaitu ada 10 negara lah yang nonton. Saya di malam puncak, malam puncak inilah kebersamaan gitu ya, ditontonkan seni wayang golek gitu dari Jawa Barat. Nah ini alhamdulillah pas waktu itu. Ya, saya mungkin ya waktu itu gak mengekspek dulu ya, ekspektasi. Jadi dulu, wah nepikeun kaki nya ngawayang teh gitu sampai detik ini di Fakultas Dakwah alhamdulillah didukung sama kaprodinya, sama dekannya. Dan sampai detik ini si Cepot ini dari Kuningan, Garut, Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung sudah terjajah sama si Cepot. Padahal hitungannya Pak Haji ini baru Pak Haji dalang ya. Tapi sudah lumayan cukup karirnya ya di Padalangan ini. Tinggal nanti jadi kebaikan tradisi itu begitu. Ketika kita hormat pada tradisi akan membuat kita menjadi terhormat. Betul. Maka bila dalam waktu singkat 2 tahun Hajir sudah begitu banyak pengalamannya, itulah buah dari penghargaan kita terhadap tradisi. Itu Ji, itu ya alhamdulillah. Nah ini tinggal nanti bentuk nayaga yang lebih banyak dan lebih kompleks mungkin ya. Nah betul. Dan sekarang juga alhamdulillah ketika waktu itu didukung juga saya sama Kang Big Dado waktu itu. Saya kan tampil di Fakultas Dakwah. Oh gitu. Jadi harus tingkatin, jangan minus one mulu. Alhamdulillah saya menemukan channel bersama Kakang Art. Nah, beliau ini berarti partnernya. Kemarin main di Bangkok enggak Kakak? Oh gitu. Menang 2-0. Bukan. Sama Kakang Rudianto. Berasa dia lagi program. Iya, kulkas. Jadi seperti itu ya. Tokoh wayang apa yang sering digunakan ketika kegiatan tablighnya Kang Hajir ini? Tokoh wayang yang mana nih? Atau semuanya punakawan atau seperti apa? Pasti kan kalau berbicara tokoh idola masyarakat juga ya, pasti si Cepot. Si Cepot. Iya. Urang atunya. Oke. Artis panggung teh nya. Iya, artis karena panggung. kalau pegelaran wayang golek tanpa si Cepot kayak makan makanan tanpa bumbu yang pas gitu. Iya. Jadi tidak samaraan lah gitu, tidak ada rasanya kalau ada si Cepot gitu. Kayaknya dulu zaman saya juga ada penonton segmentatif. Iya. Jadi pas segmen keluar Cepotnya baru pada datang. Oh gitu ya. Ini fansnya banyak artis ya. Dan juga Semar Dawala Gareng. Semar Dawala Gareng. Oke. Berarti banyak juga ya, termasuk nanti mungkin ada beberapa tokoh lain mungkin ya. Betul. Ya. Arjuna dan lain sebagainya. Itu kalau di tokoh Mahabharata Gatot Kaca. Oke. Nah, Pak Haji Aang ini luar biasa ya. Kita dapat inspirasi dari dalang Gen Z ini terkait kegiatan dakwahnya menggunakan wayang golek dan kegiatan di lingkung seninya. Pak Haji Aang nih memandang dakwah ini seperti apa, Pak Haji? Oke, dakwah itu kalau kita melakukan redefinisi ya. Dakwah itu pertama ada yang disebut dengan internalisasi Islam. Jadi bagaimana Islam itu ada Islam idealita yang sempurna, yakni Quran dan hadis itu. Kemudian yang kedua ada Islam konseptualita atau tafsiran terhadap Quran dan hadis. Itu harus menginsersi pada diri kita.
Jadi bagaimana Islam itu kita masukkan pada dimensi kognitif, hingga pikiran kita, sumber berpikirnya adalah Islam, metodologi berpikirnya adalah Islam, produk berpikirnya juga adalah Islam. Gitu. Dari akal turunkan pada dimensi apeksi, rasa. Jadi sensitivitas hati kita juga Islam. Lalu setelah itu turunkanlah menjadi perilaku, dimensi psikomotor kita. Jadi dakwah itu yang paling utama itu adalah internalisasi Islam. Bagaimana Islam diinsersi pada segenap potensi diri kita, baik kognitif, afektif maupun psikomotor. Oh gitu. Setelah itu yang kedua, dakwah itu difusi Islam. Jadi bagaimana Islam itu disentuhkan, dileburkan pada berbagai macam realitas yang mengitari. Contoh, misalnya hidup kita kan tidak lepas dari unsur ekonomi. Betul. Bagaimana ekonomi itu bisa disentuh oleh Islam, sehingga sibkuh ekonomi itu menjadi ekonomi Islam. Kemudian kita aktif di dunia politik. Bagaimana politik itu bisa kita sentuh dengan Islam, hingga akrobat politik para politisi itu ruhnya adalah Islam. Kemudian masih difusi itu misalnya persoalan dimensi sosial. Bagaimana realitas sosial itu disentuh dengan Islam, hingga realitas sosiologis itu kental dengan sibuk Islam. Jadi yang kedua, dakwah itu adalah difusi Islam. Bagaimana Islam itu disentuhkan, dileburkan pada berbagai macam hal yang mengitarinya. Kemudian yang ketiga, dalam konteks kekinian, dakwah itu adalah ada yang disebut dengan transmisi Islam. Transmisi Islam itu apa artinya? Mediatisasi Islam. Atau begini, kita sekarang hidup di era konvergensi media. Jadi bagaimana Islam itu bisa dimediatisasi pada berbagai macam produk media yang berkembang hari ini. Misalnya kita bisa dakwah melalui media sosial misalnya. Itu bagian dari transmisi Islam. Kemudian yang tak kalah penting juga seperti yang dilakukan oleh dalam generasi kita kali ini adalah kulturisasi Islam. Jadi bagaimana dakwah itu menurunkan dogma atau doktrin atau wahyu ataupun ayat Quran itu diturunkan dalam konteks budaya dengan menggunakan simbol budaya tertentu. Nah, dakwah dalam konteks kulturisasi itulah yang dipandang lebih efektif karena itu persuasif, selain tentu juga koheren dengan karakter dasar manusia yang punya fitrah untuk berkesenian. Jadi dakwah dalam konteks hari ini, saya ulangi, ada internalisasi Islam. Bagaimana Islam menginternal pada segenap potensi diri kita, itu yang paling utama. Yang kedua, ada difusi Islam. Ajaran Islam yang sudah menginternal itu kita sentuhkan pada berbagai macam aspek kehidupan kita, hingga atas sentuhan itu segalanya menjadi nuansanya Islami. Dan dalam konteks konvergensi media, bagaimana transmisi Islam? Islam itu disebarkan, diproduksi, direproduksi, distribusikan secara masif melalui berbagai macam media. Kemudian yang terpenting juga adalah kulturisasi Islam. Gitu. 4 catatan berarti Pak Haji ya. Tadi salah satunya adalah difusi, transmisi, dan internalisasi. Yang paling utama itu. Yang paling utama. Oke. Nah Pak Haji Ang, di dalam Al-Quran, itu yang saya hafal Pak Haji, kuntum khairu ummati ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah ini kita bisa garis bawahi amar ma'ruf nahi munkar dan tu'minuna billah. Nah, itu seperti apa Pak Haji penjelasannya dan apa kaitannya dengan Pak Haji Ang tadi sampaikan terkait dakwah? Yang terpenting saya ngutip misalnya pendapat Kunto Wijoyo di bukunya Paradigma Islam, bahwa yang disebut dengan amar ma'ruf itu humanisasi. Humanisasi itu apa? Memanusiakan manusia. Betul. Kenapa demikian? Sebab kan manusia karena diberi potensi pujoroh dan potensi kebaikan, kan manusia itu pertarungan potensi kebaikan dengan hawa nafsu. Fa'alhamaha pujoroha wa taqwaha. Seringkali hidup manusia itu malah dikendalikan oleh potensi hawa nafsu. Karena dikendalikan oleh potensi hawa nafsu, maka dia diberi mata, tapi matanya buta dari ayat-ayat Allah. Mereka diberi telinga, tapi tuli dari ayat-ayat Allah. Mereka diberi hati, tapi mengunci mati dari ayat Allah. Maka bila sampai di kutub itu, ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Manusia yang sudah disebut oleh Allah sebagai laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahkan laqad karramna bani Adam, dimuliakan anak Adam itu, menjadi hina karena hidupnya dikendalikan oleh hawa nafsu. Di politik misalnya dia korup, misalnya kemudian ada yang ngikuti hawa nafsunya, fenomena LGBTQ+ misalnya dan lain sebagainya. Nah, maka dakwah itu yang pertama bagaimana mereka yang asalnya manusia karena dikendalikan hawa nafsu
perilakunya lebih sesat daripada binatang, di manusia akan kembali. Itu amar ma'ruf. Yang kedua, da'watun nahyi munkar. Karena nahyi munkar itu artinya liberasi, bukan liberalisasi ya, tapi liberasi, membebaskan manusia dari cengkraman hawa nafsu iblis sebagai musuh abadi manusia. Kan begini, Mang. Kalau manusia sedang dikendalikan oleh setan, betul, dia tidak punya kebebasan untuk berbuat baik. Dan kalau tu'minuna billah, saya melihat sebagaimana disampaikan oleh Pak Ponto Wijoyo adalah transendensi. Artinya menyatukan manusia dengan Tuhan. Manusia itu kan asalnya datang dari Allah, sedang hidup di bumi milik Allah, maka balik juga kita harus kembali kepada Allah. Maka para dalang itu sesungguhnya ngajak manusia untuk balik lagi, mulih kajati, mulang ke asal itu dari ya. Allah, kita harus kembali lagi kepada Allah. Itu dakwah itu yang terpenting, transendensi, menyatukan diri kita dengan Tuhan kita. Saya sekarang agak sedikit lemas karena belum menyatu ya. Kenapa itu disampaikan Pak? Itu sudah keren loh. Jadi transendensi dan lain sebagainya. Tahu-tahu curhat gitu jadi mah. Iya. Jadi seperti itu Pak Haji. Nah, lantas kenapa Pak Haji Aang dakwah itu harus mempertimbangkan budaya seperti Kang Hajir ini? Khususnya ya di dalam bidang golek, wayang Islam golek. itu kan rahmatan lil alamin. Betul. Ya, maka ketika berhadapan dengan budaya, bukan dihapus budaya itu. Kalau toh bengkok diluruskan. Kalau misalnya belum sempurna disempurnakan. Yang kedua, kenapa perlu mempertimbangkan budaya? Bahwa begini, bahwa budaya itu kan bahasa sehari-hari. Jadi ketika dakwah melalui bahasa sehari-hari akan sangat mudah diterima. Ya. Budaya itu sesuatu yang dekat dengan rakyat. Maka ketika dakwah menggunakan pendekatan budaya, dakwah itu akan merakyat. Kemudian berikutnya dalam teori komunikasi bahwa seni itu seringkali menjadi sesuatu yang sangat persuasif. Dan sesuatu yang sangat persuasi itu sangat mudah diterima oleh hati. Dan saya kira sudah banyak dalil tentang bagaimana kita harus mempertimbangkan budaya untuk kepentingan dakwah itu. Jadi berbagai macam pertimbangan Pak Haji ya untuk bisa mempertahankan budaya ini dan diselaraskan Pak Haji tadi dengan konsep-konsep Islam dan dakwah mungkin ya. Dan begitupun sebaliknya gitu. Kita melebur Pak Haji. Oke. Nah, sekarang Pak Haji di segmen ini kita akan mendengarkan dulu beberapa poin penting terkait ensiklopedi dalam sudut pandang humor dan komedi, Pak Haji. Dari Big Dado Firmansyah, silakan Big Dado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga penikmat wayang golek karena dari kecil saya kalau misalnya ada acara wayang golek dulu di TV suka dibangunin sama ayah. Jang, hudang jang, nonton wayang gitu. Padahal mah batur nonton orang mah sare deui. Tapi senang saya nonton wayang tuh senang. Dan saya baru dapat pengalaman nonton wayang golek pertama kali itu pas kuliah. Jadi saya baru tahu bahwa lamanya kalau mau nonton wayang golek teh urang teh nuturkeun sorana. Kan dia pakai toa. Jadi saya juga baru tahu ternyata toa itu fungsinya itu untuk ngasih tahu ke orang-orang di sekitar lingkungan itu bahwa ada wayang golek di sana. Jadi cirina teh eta cenah, aya toa. Nah, pas waktu itu ada tuh, saya lagi malam-malam tiba-tiba keur sepi jempling gitu. Nah ieu jiga suara wayang tuturkeun di imah batur. Nu kan tempelna. Naon jang? Teu Pak, manawi teh aya wayang cenah. Tapi nu kadua kali mah bener deh. Saya saya nonton wayang gitu. Makanya itu toa itu berfungsi ya. Ada fungsinya, sama kayak saya juga kan toa. toa keladi. Itu baik. Iya, jadi gitu ya. Tapi saya menyambut baik nih dengan kehajiran Hajir. Kehajiran hadir. Salah, dibalik. Kehadiran Hajir sebagai dalang muda gitu ya. Kalau saya kan cukup jadi dalang kerusuhan. Jadi begitu ya, jangan lupakan budayamu walaupun kamu sekarang lagi kalau kata Bang Brand tadi ya, nanti mah mungkin pakai remote. Ya, ada wayang. Sekarang kan banyak yang jadi di Roblox ya, siapa tahu nanti Hajir
bisa menggelar wayang di Roblox ya. Cepot versi pixelate gitu. Saya Big Dodo Firmansyah, terima kasih. Assalamualaikum. Seperti itu Pak Jang, pengalaman Big Dado ya terkait wayang golek dan nonton wayang yang luar biasa sekali. Oke, langsung saja ke Pak Jang nih. Hikmah apa yang bisa dijadikan ensiklopedi untuk elang kali ini Pak Haji? Silakan. Oke, dari apa yang dilakukan oleh Ustadz kita, Hajir ya, kita bisa menarik benang ensiklopedis dalam satu kata, wadah. Wadah. Nah, wadah itu singkatan dari wayang dakwah. Oke, luar biasa. Saya punya catatan. Wayang itu adalah seni pertunjukan tradisional yang menggabungkan unsur cerita, musik, gamelan, dialog, humor, simbol, dan visual dalam bentuk wayangnya. Banyak juga ya. Karena itu wayang sangat mungkin dan sangat bisa dan terbukti secara historis telah dijadikan saluran dakwah. Nah, agar wayang bisa menjadi media dakwah, isi ceritanya perlu diolah seperti yang sudah dilakukan oleh para pelaku di dunia wayang, mengislamkan lakon misalnya. Cerita Mahabharata atau Ramayana tidak perlu dihapus, tapi diberi tafsir baru. Diberi tafsir yang kontekstual ya, seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Ya, itu. Kemudian yang kedua, menambahkan kisah Islami. Bisa memasukkan kisah para nabi, kisah para sahabat atau tokoh sufistik ya dalam kemasan wayang itu, seperti yang sudah dilakukan oleh Abah Asep Sunandar. Ya, itu jero pisan dunya. Lalu berikutnya menguatkan pesan akhlak, misalnya tentang kejujuran, amanah, keadilan, sabar, tolong menolong misalnya. Itu kemudian juga berikutnya dakwah bisa melalui humor punakawan seperti Tokoh Semar, Cepot, Petruk, Gading, bisa dijadikan media kritik sosial yang sangat lembut gitu ya. Dan banyak orang sih sebetulnya ketika dikritik oleh dia tidak marah gitu. Jadi membunuh tanpa harus berdarah. Iya. Biasanya ikut Cepot mah rada sadar Pak ya. Jeung kudawala mah gitu. Saur Asep Balon mah kan maihan tanpa getihan. Gitu. Jadi ensiklopedi kita hari ini bahwa wadah wayang dakwah, saya kira bisa menjadi salah satu opsi untuk dakwah hari ini, hatta bisa dilakukan oleh generasi Z sekalipun gitu ya. Ini saya kira menarik. Dan Kang Ustadz Hajir nanti mungkin tidak perlu khawatir tentang banyaknya nayaga. Sebab saya menduga nanti nayaga yang banyak itu akan disimpelkan oleh AI. Numain kebayang robot KB. Tapi insya Allah ya nanti kedepannya mungkin lebih banyak lagi nayaganya dan akan mengadakan pagelaran. Amin. Kalau menggelar pagelaran, kita nonton Pak Haji. Oh pasti. Pasti ya Pak Haji. Kita nonton paling depan nanti. Oke, sekarang Kang Hajir silakan untuk menyampaikan pesan-pesannya terkait seni budaya wayang golek dan dakwah melalui wayang ini. Oke, closing dari saya mungkin ya. Saya teringat pesan-pesan dari almarhum Abah Haji Asep Sunandar Senaria. Beliau berkata, martabat hiji bangsa dilihat dari budayanya. Jika budayanya hancur, maka ruksak bangsanya. Mari kita lestarikan budaya wayang golek ini sambil kita berdakwah, menebarkan nilai-nilai agama Islam yang sangat rahmatan lil alamin untuk kebermanfaatan kita di dunia dan juga di akhirat. Luar biasa. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Luar biasa, ini sesuai dengan tagline Elang Pak Haji, hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Terima kasih Kang Haji sudah datang di studio kami, dan Pak Jaang terima kasih. Kang Kakang ya, terima kasih juga sudah barusan melantunkan Pak Haji kacapinya ini waas asa Cianjuran. Sekayang balik. Balik ke lembur. Dan pastinya acara ini didukung oleh Laboratorium Dakwah dan Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya Bren Cianjur pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.